Telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairat, zuriat. Sekarang beliau sudah minta maaf. Lah kok di framing? Kalau Gus Fuad akhirnya minta maaf, apakah orang-orang yang telah melakukan hal yang serupa dengan Gus Fuad akan pula minta maaf? Pengaburan sejarah, apakah ini tidak menjadi sesuatu yang lebih parah? Dan apakah yang lebih parah ini tidak akan ada gerakan untuk klarifikasi dan permohonan maaf, terutama dari ketiga tokoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sekilas mengulas tentang permohonan maaf Gus Fuad Pleret yang sedang viral, bahkan juga berbumbu framing dari sebagian orang. Aduh, beliau sudah minta maaf dulu, tidak minta maaf, dituntut minta maaf, sampai saya membuat konten Gus Fuad akan ada upaya semacam diahokkan gitu ya. Betapa gemuruh melakukan demo dan sebagainya, baik di daerah Guru Tua sendiri ataupun di Pulau Jawa, sampai ada yang mau menyetroni Gus Fuad. Sekarang beliau sudah minta maaf. Lah kok di framing? Maunya apa sih? Baik, untuk lebih jelasnya kita simak dulu beberapa bagian permohonan maaf dari Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairat, zuriat Said Idris bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Kaili. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairat, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hukuman adat tanah Kaili terhadap saya selaku orang bersalah atau tosala, telah membawa diri saya ke depan Guru Tua Said Idris bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairat, telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada Guru Tua dan Al-Khairat. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar Guru Tua dan kebesaran Al-Khairat. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya, dan semua yang tersiar dari akun ini seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup Guru Tua, Lembaga Pendidikan Al-Khairat yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Kaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan. Saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Kaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat Guru
tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Kaili dimanapun berada, izinkan saya menghaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir. Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya. Saya pikir cukup ya, karena cukup panjang, mungkin Anda bisa menyaksikan langsung di kanal beliau. Saya tadi mendapatkan kiriman dalam bentuk unduhan. Pada intinya bahwa beliau telah memohon maaf atas kesalahannya, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu karena permenungan beliau sendiri, tiada tekanan dari manapun, kurang lebih seperti itu. Nah, maka itu beberapa bulan lalu ketika Ars 9 mengulas persoalan Gus Fuad Pleret telah masuk ke ranah hukum. Ketika sudah masuk ke ranah hukum, saya katakan biarlah penegak hukum yang menentukan. Kalau saya katakan Gus Fuad salah, ternyata menurut penegak hukum tidak, ya berarti saya kan salah. Kalau saya katakan tidak bersalah, ternyata menurut penegak hukum salah, maka tentu juga saya salah. Untuk itu saya pada saat itu tidak mengatakan salah atau tidak salah. Saya Ars 9 pada saat itu lebih melihat dari sisi lain yang berkaitan atau yang mengiringi persoalan itu ada, yakni mulai dari pengusulan guru tua sebagai pahlawan, kemudian persoalan kewarganegaraan beliau yang disoal, serta berbagai hal lainnya terkait dengan pengaburan sejarah, yakni bendera merah putih yang dikatakan oleh sejumlah tokoh berasal dari beliau idenya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mendengar dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, jujur saya bahagia. Bahkan saya sebagai warga Indonesia bangga. Jikalau ada orang bersalah, ya mohon maaf atas kesalahannya, gak usah mencari-cari pembenaran. Ketika beliau ya sendiri sudah mengaku salah, ya sudah, bagaimana tindak lanjutnya, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana pihak-pihak yang lain, ya pihak-pihak yang lain yang menyampaikan hal serupa dengan Gus Fuad. Tidak sedikit kan yang menyebut kata-kata tidak sepantasnya, bahkan melakobi hewan berupa BABI terhadap kiai kita. Juga ada seorang Gus yang pada saat itu oleh seorang Habib dikatakan juga sama, dikatakan babi. Bahkan orang tuanya pun dibawa-bawa, jangan-jangan orang ini ketika lahir bukan diazani tapi digonggongi oleh anjing. Padahal kita tahu orang tua dari Gus ini adalah seorang Kiai NU yang sangat dihormati. Dan masih banyak lagi apabila kita melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang kalau Gus Fuad akhirnya minta maaf, apakah orang-orang yang telah melakukan hal yang serupa dengan Gus Fuad akan pula minta maaf? Dari sini barangkali bisa menjadi patokan, ya. Ini barangkali ya karakteristik seseorang, karakteristik yang mungkin juga ada kaitannya dengan genetik, termasuk Hadratus Hasyim Asy'ari juga kan. Saya juga pernah ulas di sini siapa pelakunya, bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari diperlakukan seperti itu. Belum lagi terkait dengan pembelokan sejarah NU, juga sejarah Ansor. Dan sejarah NU dan Ansor dirusak oleh katakanlah oknum Ba'alwi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mungkin terlalu jauh kalau ke sana ya. Saya akan kembalikan lagi kepada persoalan yang menimpa guru tua sendiri, yakni tentang pengaburan sejarah yang dialamatkan kepada guru tua berkenaan dengan pencetus bendera merah putih. Ini kan sangat viral. Bertahun-tahun yang saya tahu bahwa bendera merah putih itu penggagasnya adalah guru tua. Belakangan baru ada klarifikasi. Walaupun tampaknya pengaburan sejarah yang dialamatkan kepada guru tua ini tampak biasa gitu. Padahal ini menurut saya, menurut hemat saya, ini lebih parah. Kalau seorang alim itu dihina, katakanlah seperti Gus Dur, dikatakan buta mata, buta hati dan sebagainya, tentu saja derajat Gus Dur tidak turun, bahkan lebih naik. Begitupun menurut hemat saya terkait dengan guru tua. Kalau memang beliau seorang yang alim, alama, seorang yang saleh, tidak akan derajatnya rendah gara-gara oleh Gus Fuad dikatakan sebagaimana yang telah beredar itu. Tetapi ketika
ada pembelokan sejarah yang dikaitkan kepada beliau secara khusus, yakni bendera merah putih, ini akan berlanjut. Orang-orang akan menganggap dan mengagumi guru tua sebagai pencetus bendera merah putih. Ternyata itu tidak. Apakah beliau di alam sana tidak menjerit? Dan apakah keluarga besar beliau akan bangga dengan informasi-informasi tidak sesuai data itu? Saya lebih ke sana sebenarnya ya, karena itu sangat lekat. Walaupun tampak mengheroikkan beliau, tapi di sisi lain ujungnya orang akan beranggapan secara umum bahwa keluarga besar guru tua telah membelokkan sejarah, yakni pencetus bendera merah putih. Walaupun menurut situs Al-Khairat sendiri tidak seperti itu. Saya akan bacakan kembali pernyataan dari sejarawan Dr. Ghani Jum'at di situs Al-Khairat ya, berkaitan dengan hal ini, yang barangkali dengan ini kita bisa lebih luas menyikapi sesuatu. Ini ditayangkan pada 29 Agustus 2020. Dr. Ghani Jum'at, guru tua bukan penggagas merah putih. Palu. Penulis buku Nasionalisme Ulama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Dr. Ghani Jum'at, menegaskan Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri bukan penggagas merah putih seperti diperdebatkan di media sosial atau medsos. Saya mohon maaf dan mempertegas untuk menyampaikan hal ini sebab saya telah didiskusikan bersama dengan Habib Ali dan Habib Sagaf tentang hal itu. Kata akademisi IAIN Palu Dr. Ghani Jum'at dalam dialog kebangsaan virtual yang diinisiatori media Al-Khairat Online Sabtu 29 bulan 8 2020. Menurutnya Habib Sagaf tidak tahu kalau guru tua penggagas merah putih. Yang dia tahu Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri mengumandangkan di syairnya tentang setiap bangsa mempunyai lambang kemuliaan dan kebesarannya masing-masing, dan lambang kebesaran kami bangsa Indonesia adalah merah putih. Ia menyebutkan dari syair itu dikumandangkan 2 minggu setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi data dari mana kita mengklaim Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua penggagas merah putih, kata Ghani. Untuk itu Ghani Jum'at menantang orang-orang yang mengatakan hal tersebut. Kita ingin memperkenalkan dan mempertegas nasionalisme guru tua dengan data sejarah yang jelas dan akurat. Tidak boleh dengan data yang tidak akurat. Dia mengatakan dengan memaparkan data yang ilmiah, maka itu adalah cara kita menghormati Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai tokoh nasionalis religius progresif. Dia bahkan telah berusaha melakukan komunikasi kepada Kiai NU Masat Anwar, mantan wakil sekjen PBNU, yang menulis tentang jurnal tersebut guna mengkonfirmasi beberapa data. Tapi sampai saat ini upaya konfirmasi tersebut tidak direspon. Kalau datanya benar akan kita ambil dan seterusnya. Di sini catatan intinya bahwa melalui media Al-Khairat, penulis buku tentang guru tua ini yakni Dr. Ghani Jum'at mengklarifikasi bahwa keluarga besar tidak pernah mengklaim bahwa guru tua sebagai penggagas merah putih. Lantas dari mana? Kalau di sini beliau menyebutnya adalah Kiai NU, Kiai Masat. Di sini ditulisnya Kiai NU Masat Anwar, wakil sekjen PBNU. Saudara-saudaraku sekalian, selain Kiai NU yang disebut dalam pemberitaan tadi, dalam melacakan kami dan juga pernah kami tayangkan di sini, ada 2 tokoh lagi yang bukan tokoh, malah banyak ya, dari kalangan Habib-Habib muda malah banyak. Kami yang sebut tokoh saja ya. Ada 2 tokoh dari PKS, yakni Pak Hidayat Nur Wahid, yang penyampaiannya ini dimuat dalam situs berita resmi MPR. Juga yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Mahmud Mahfud, petinggi di DPP PKS, yang disampaikan dalam webinar FGD yang juga dimuat di beberapa situs berita. Kedua tokoh ini sama menyampaikan bahwa penggagas merah putih adalah guru tua. Setting peristiwanya yakni mimpi, bahwa guru tua bermimpi bertemu Rasulullah, lalu disabdakan agar bendera merah putih menjadi bendera kita. Lah, yang namanya peristiwa mimpi itu kan sangat privasi. Yang tahu hanya beliau. Mungkin mimpi bisa disampaikan kepada keluarga, asisten, ataupun mungkin murid-murid. Nah, dari berpuluh tahun yang lalu,
Kok bisa kisah dalam mimpi itu sampai kepada Pak Hidayat Nur Wahid, sampai kepada Kiai NU tadi, sampai pula kepada Kiai Mahmud Mahfud? Dari mana mata rantai berita itu? Ini kan perlu juga ditelusuri. Dan yang seperti saya katakan tadi, apabila seseorang hanya direndahkan dengan menyebut nama binatang kepada dia, kalau memang beliaunya ini tokoh mulia, tidak akan hilang. Kiai Ma'ruf Amin dikatakan babi, apakah turun derajatnya? Tidak. Jadi apabila memang mulia, tidak akan hilang kemuliaannya gara-gara dilakobi, walaupun tentu tidak pantas. Dan apabila persoalan pengaburan sejarah yang seolah-olah membuat tokoh ini herois, tetapi ternyata tidak sesuai data, apakah ini tidak menjadi sesuatu yang lebih parah? Dan apakah yang lebih parah ini tidak akan ada gerakan untuk klarifikasi oleh beliau-beliaunya? Syukur kalau ada permintaan maaf sebagaimana disampaikan oleh Gus Fuad. Kenapa? Agar orang tahu. Karena apa? Sudah beredar berita itu. Yang membaca situs berita Al Khairat mungkin tidak banyak, yang menonton Aras 9 juga tidak banyak. Demikian, ini kami hanya memberikan gambaran, bukan mendikte atau apapun ya. Sebagai media kami mencoba selalu berada di tengah dan memberikan gambaran. Semoga ada titik manfaat dari hal ini. Dan juga pada kesempatan kali ini saya mohon maaf kepada semuanya jikalau penyampaian saya ini dianggap salah, ngomong juga agak belepotan, dan ada sisi-sisi yang tidak tepat sesuai data. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon masukannya yang konstruktif di kolom komentar. Salam hormat kami untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.